Sahabat Mona dan Reni, kita masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Nah, kita panggil sekarang tamu yang spesial hari ini. Namanya Henry. Sini. Halo, selamat pagi semuanya. Kita ketemu Henry ya. Cerita sedikit, saya pertama kali ketemu Henry itu di Lembang. Waktu itu kita mengadakan acara apa ya waktu itu ya? Kegiatan. Kalau nggak salah waktu itu kita ada ngobrol soal anak-anak bikin perkebunan. Oh iya, agro ya. Kita waktu itu sedang merintis kebun asparagus yang sampai sekarang belum tumbuh asparagusnya. Perlu waktu kali ya. Lalu saya ketemu Henry di sana, ini siapa gitu. Lalu kita cerita-cerita, ada yang menarik gitu dari Henry waktu itu. Saya dengar beliau ini ahli IT. Jadi punya kerinduan untuk membuatkan website untuk anak-anak berkebutuhan khusus, apapun kebutuhannya ya. Misalnya perlu untuk jualan, perlu untuk kegiatan, perlu untuk apapun. Nah, jadi saya waktu itu kepingin juga kita bikin website Mona Reni yuk gitu. Oke. Nah, ceritain deh Henry itu sebetulnya kegiatannya apa sih? Oke, jadi sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan saya Henry. Saya udah belasan tahun ya profesi saya tuh di bidang bikin aplikasi, bikin website. Dan selama beberapa tahun ini sebelum pandemi mulai, saya tuh serasa terbeban satu visi. Karena yang namanya kita kan ekonomi kadang-kadang sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi saya juga ekonomi apa maksudnya? Jadi gimana istilahnya, yang namanya ekonomi itu ini kayaknya perlu edit sedikit. Saya kok hilang kata-kata nih. Yang bahasa yang sederhananya. Oke. Jadi yang namanya ekonomi itu kan biasanya masing-masing kan di sini kan ada banyak anak-anak yang difabel juga. Ya, jadi kadang-kadang tuh saya suka mikir kan sekarang zaman tuh semakin maju, semakin modern. Orang tuh dipaksa untuk semakin pinter gitu kan, belum kemajuan teknologi. Terus udah gitu harus hitung-hitungan inflasi, hitung-hitungan bunga, investasi ke sini ke sana kan tuh membingungkan ya. Nah, terus waktu itu saya sempat terbeban yang namanya kita manusia ke depan tambah susah, tapi kebutuhan manusia itu tetap sama gitu, termasuk tambah banyak mungkin kebutuhannya ya. Tambah banyak. Seperti misalnya kayak anak-anak difabel kan, saya dengar dari Bu Mona kemarin cerita kan kadang anak-anak juga ada yang sebagian yang agak sulit menghitung 1 sampai 10 ya. Gimana mereka bisa untuk mengikuti kemajuan ini gitu, investasi dan segala macam. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup ke depannya gitu. Jadi Henry ini ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak difabel supaya pada akhirnya nanti mereka bisa mandiri secara finansial. Betul sekali. Ya, jadi tidak merepotkan siapapun. Betul. Ya, ini pasti cita-cita semua orang tua ya. Anak-anak berkebutuhan khusus ataupun tidak berkebutuhan khusus, cita-citanya tetap sama gitu. Cuman untuk anak berkebutuhan khusus mungkin kendalanya lebih banyak ya, karena dari segi pengetahuan, pendidikan, sosialisasi dan sebagainya macamnya itu agak kurang dibandingkan anak-anak yang reguler begitu. Nah, lalu yang sebetulnya pada awalnya kenapa anak difabel? Kenapa anak difabel? Sebenarnya asal muasal kenapa bisa keluar modular ekonomi lebih ke pengalaman pribadi saya sih. Karena saya sendiri juga sebetulnya ada sedikit spektrum difabel tapi versi ringannya gitu. Apa itu? Saya sebenarnya ada ADHD tapi versi dewasa gitu. Jadi saya agak susah, ini kayak sering kali tuh kalau naruh barang tuh suka lupa gitu. Jadi awalnya saya pikir biasa-biasa aja kan. Terus udah gitu kan saya juga ngerasanya tuh ide tuh suka kesana kemari. Nah, ternyata setelah saya pelajari sendiri, memang saya nggak secara klinik di diagnosa, tapi setelah saya pelajari sendiri ternyata saya sendiri juga ada gitu. Spektrumnya sama. Gitu. Gitu. Jadi kayak seperti itu.
Jadi akhirnya tumbuhlah gitu. Ya. Kenapa ke anak-anak difabel? Karena saya pikir begini, kalau untuk di luar anak-anak difabel sebetulnya lebih menghasilkan uang ya. Iya, betul. Lebih menjanjikan. Ya, cuma kalau misalnya kita orientasi yang menghasilkan uang, ya itu sama aja dengan kayak sekarang gitu. Jadi segala macam itu orang ujung-ujungnya uang gitu, dan akhirnya banyak yang tersisihkan gitu. Jadi saya punya visi itu untuk membangun satu ekonomi yang inklusif gitu. Oh ya. Itu inklusivitas itu memang cita-cita kami. Betul. Ya, cita-cita kami. Nanti ya kita akan ke yang lebih ramai lagi. Setelah ini masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Sahabat Mona Reni masih di tempat bercerita Mona dan Reni, dan masih bersama Henry, ini teman saya yang baru. Nah, tadi saya selintas dengar Henry bicara tentang modular ekonomi. Ya. Apa itu modular ekonomi? Ya itu jadi yang namanya ekonomi itu satu lingkup yang membuat satu sistem yang swadaya. Jadi istilahnya di mana satu tempat ini bisa mencukupi kebutuhan pangan dan apapun secara internal gitu, tanpa mengandalkan dari luar. Kan kita sekarang tahu ya, sekarang banyak sekali gejolak ekonomi di mana-mana ya, dengan inflasi dan segala macam. Contoh sekarang ada juga lagi ada konflik di Rusia dan Ukraina, dan lalu juga ada kesulitan pasokan seperti misalnya gandum dari India datang ke Indonesia. Dan kita juga lihat contoh dari Singapura, kan mereka tidak bisa membangun peternakan ayam di dalam, jadinya tuh mengimpor ayam dari Malaysia. Nah, tapi ketika Malaysia terjadi kekurangan pasokan ayam, jadi ekspor ke Singapuranya berkurang juga. Dan harganya malah jadi tinggi gitu. Saya baru tahu di Singapura nggak boleh ada peternakan ayam. Ada mungkin, tapi nggak banyak gitu. Jadi mereka nggak bisa mencukupkan kebutuhan di dalam. Oh ya. Gimana aja kayak kita swadaya beras ya. Betul. Ternyata padi kita nggak cukup ya, sebagian kita harus impor dari Vietnam misalnya. Betul. Yang dulu juga waktu zaman pemerintahan Soeharto, kita kan katanya negara Indonesia tuh bisa mengekspor beras kemana gitu ya. Tapi kenapa kok sekarang berganti gitu? Kita sekarang jadi kelapa sawit ya. Jadi kita mengekspor yang namanya minyak goreng. Nah terus kemarin ini tuh minyak goreng tau langka. Kenapa kok kita mengekspor minyak goreng tapi di dalam negeri malah kekurangan gitu. Nah jadi yang namanya modular ekonomi itu justru memenuhi kebutuhan di dalam dulu, lebihnya baru nanti diekspor dan keuntungannya dibagi lagi untuk kesejahteraan masyarakat gitu kira-kira. Oh, itu konsep modular ekonomi. Nah sekarang kalau konsep modular ekonomi yang akan dikembangkan Henry khususnya untuk anak-anak difabel itu bagaimana? Oke. Jadi makanya tadi sempat ngobrol, kita tuh berharap untuk mulai dari tahap paling kecil dulu, karena ini kan konsep udah agak besar dan kedengaran rumit kalau udah tingkat besar ya. Nah jadi saya pikir kita mulai dari kecil, mungkin kita bikin kayak food court atau rice box. Nah nanti kalau misalnya ada jual beli di sana, transaksinya bisa melalui sistem konsep modular ekonomi ini gitu. Jadi orang bisa lihat. Oh, online ini maksudnya? Online, betul. Online juga, offline juga gitu. Jadi kan kalau barusan anak-anak difabel yang susah untuk berhitung gitu kan, mereka kan tetap perlu beli makan ya. Nah jadi nanti mereka bisa dilengkapi dengan gelang. Nanti akan mereka belanja, mereka tuh bisa, oh saya mau yang ini gitu. Nanti tinggal di scan gelangnya, bisa langsung dapatkan dan transaksi keuangan berjalan seperti biasa gitu. Oh, jadi ininya teh seperti ATM-nya? Ya betul. Oh, jadi kita top up ke situ, misalnya kita top up 200.000. Betul. Anaknya beli makan both offline atau online, dia beli makanan 30.000. Betul. Berarti saldo tinggal 170.000. Betul. Keren itu. Ya puji Tuhan, semoga bisa suatu saat kita bisa lihat contoh nyatanya di lapangan. Kalau offline itu berarti kan tidak bisa ke semua merchant kita beli. Karena kita mulai dari kecil dulu, ya. Jadi di posisi di satu lingkup dulu, gitu. Oh, jadi misalnya kita buka food court nih di mana? Ya. Yang semua, harus belinya pakai itu. Seperti kita pernah di food court satu mall, ya. Kita harus beli kartu dulu. Ya. Kita top up, nanti kalau sisa kita refund lagi gitu. Bisa, betul. Oh. Nah, cuman harapan saya itu si gelang ini tuh bisa jadi satu unified gitu. Jadi kan kalau sekarang kan kita banyak kartu ya, ada kartu ATM BCA, kartu Kopitiam, kartu ini, kartu itu, belum nanti hilang, belum top up saldo. Itu complicated banget gitu kan. Nah, itu buat orang-orang seperti saya yang agak ADHD ini agak susah gitu nyimpennya.
Saya lupa saldo di sini berapa. Titipin aja ke saya saldo. Betul sekali. Kalau saya nggak lupa. Berarti harus ikut saya kemana-mana kalau gitu. Jadi pengingat. Maksudnya satu kartu ini bisa digunakan untuk semua gitu. Betul. Berarti harus bekerja sama dengan banyak lembaga keuangan dan ya itu makanya harusnya jadi bisa sih kalau untuk difabel kita bisa harus usahakan ya. Ya, jadi cuma satu gelang aja, tapi dia nanti ada connect ke berbagai macam service di luar sana. Bisa naik bis, misalnya gitu betul. ya. Yes. Bisa beli minum di vending machine. Yes. Satu bikin saya juga perlu. Nah, ayo. Kartu itu. Ayo. Nah, sekarang ini justru challenge-nya itu karena sejauh ini kan masih berupa konsep. Walaupun itu udah kelihatan potensinya ada, dan saya sendiri karena background saya di bagian IT, saya tahu itu bisa dibikin gitu, saya tahu caranya. Cuman berhubung kita masih berupa konsep, orang belum bisa lihat, nah ini yang jadi agak challenge gitu. Makanya berharap kita bisa mulai implementasi dari skala kecil dulu. Gitu. Nah, sekarang saya ngomong kalau kita mau mulai dengan skala kecil, berarti kita bisa jualan di satu aplikasi khusus untuk anak-anak difabel dan keluarganya lah ya. Dan keluarganya untuk misalnya Abraham punya jumputan, anak saya bikin apa ya? Anak saya mah cuma bisa main musik, anak saya bikin apa ya? Rice bowl. Ya masak misalnya bisa rice bowl. Nanti bisa jualan di situ. Betul, bisa jualan di situ, dan nanti pendapatan yang didapat dari bisa penjualan rice bowl atau mungkin bermain musik, nah itu yang nanti ada sebagiannya kita bagi. Jadi kalau misalnya rice bowl terjual, semua bisa menikmati penjualan hasil rice bowl ini, gitu. Nggak ngerti lagi. Gini. Oke. Presentasinya. Nanti abis ini saya agak lemot. Abis ini ya. Kembali di masalah yang agak rumit ini. Karena saya kok agak jedut-jedut. Tadi Henry cerita tentang skala kecil itu. Kalau di pikiran saya gitu ya. Jadi misalnya kita punya aplikasi untuk anak-anak difabel bisa berkarya, apapun ya, mau jasa atau produk gitu. Jadi mereka bisa berjualan di situ. Taruhlah 10 orang nih anak difabelnya ya. Anaknya Mona jualan ini, anak saya jualan ini ya, yang lain. Misalnya ada 10. Nah, ternyata yang laku itu cuma jualannya Abraham. Gimana? Ya itu, ini bagian dari distributed income, bagian dari konsepnya modular ekonomi. Jadi kan kalau kita misalnya jualan di Shopee atau Tokopedia, waktu produknya Abraham terjual, kita kan ada harus bayar platform fee sama Shopee. Nah, tapi itu masuk ke perusahaan Shopee sendiri. Saya malah nggak tahu itu. Oh, berapa persen? Ada, itu setahu saya 10-20%, tergantung platformnya. Gitu. Oh, jadi seperti potongan gitu. Betul, ya. Oh, seperti itu ya, seperti ojek online itu kalau betul, ya. Oh, produk juga begitu. Produk juga begitu. Produk begitu, terus udah gitu yang namanya GoFood dan sebagainya juga ada. Nah, jadi kalau sekarang ini kan yang namanya platform fee itu masuk sebagai keuntungan revenue ke Shopee. Nah, rencana dari modular ekonomi, platform fee ini yang nanti dibagikan ke semua yang lain. Jadi waktu misalnya ngerti ya? Nah, jadi misalnya hanya produk Abraham yang terjual nih. Nah, terus nanti platform fee yang diambil dari penjualan produk Abraham ini yang dibagikan untuk membantu anak-anak difabel yang lain. Oh, jadi Abraham udah dapat margin sendiri. Betul. Dari penjualan. Misalnya 100.000, berarti yang dibagikan 20.000. Bisa. 80.000 adalah modal dan untungnya si Abraham. Betul sekali. Oh, keren ini, atuh ayo kita bikin. Hayu. Nggak, maksudnya jadi kan tidak hanya anak-anak, berarti keluarganya pun dapat terbantu ya. Betul sekali. Karena kan orang tua kita kan tambah tua ya. Iya, betul sekali. Pertama tenaga sudah berkurang, dan kedua ini otak juga sudah. Aduh, mau ngapain ya, kan banyak ya yang begitu ya, mau ngapain. Itu rencana Henry sendiri gimana untuk memulai? Kalau sekarang ini kan saya selama bertahun-tahun ini udah banyak refining, udah coba pitching juga. Kemarin terakhir itu saya coba pitching ke BPM. Tadinya berharap kita bisa punya satu lokasi untuk trial ini gitu, secara
tingkat masyarakat. Nah, cuman sayangnya Tingkat masyarakat gimana? jadi Maksudnya? ya jadi berharapnya suatu saat itu bisa dipakai misalnya tingkat RT atau tingkat RW Oh, I see. gitu. Ya. Cuman karena mereka belum melihat contoh nyata, mereka juga belum bisa bergerak gitu, Bu. Jadi tadinya berharap kita bisa coba dulu, misalkan tadi yang di rice bowl kecil gitu. Oh, ini untuk yang offline ya? Ya, betul. Gimana kalau dibalik? Kita mulai yang online dulu kayaknya lebih visible. Kalau menurut saya, Boleh? Boleh? kan bukan nggak pakai modal ya. Ya. Kita nggak perlu sedia tempat paling tidak. Ya, ya. Gitu. Bisa banget, bisa banget. Nah, sekarang gini, kalau kita mulai dari yang online ya, ada 10 anak difabel dengan produk yang berbeda-beda. Ya. Mereka bisa tetap mengerjakan dari rumah masing-masing. Bisa. Gitu. Jadi nanti saya bantu akomodir untuk misalnya upload produknya atau presentasi di websitenya, karena itu kan bidang spesialisasi saya. Nah, nanti setelah itu sudah available online, terus ada yang beli, nah nanti dari platform ini gitu, dia yang akan mendistribusikan yang tadi 20.000 misalnya ke semua anak difabel yang lain gitu. Jadi sistemnya sudah ada lah di situ. Ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya 100.000 itu ya, 80.000 Abraham, 20.000 si kita bergerak. Terus kamu dapat apa? Saya bagian dari sananya. Ya. Ya, karena saya sendiri juga, saya kan juga umur terus bertambah ya. Belum lagi kan sekarang yang namanya istilahnya saya nggak bisa walaupun sekarang kedengarannya yang namanya IT industri itu lagi berkembang pesat. Cuman manusia itu menurut saya gali kuburan sendiri. Mereka bikin artificial intelligence robot yang bisa bikin program sendiri gitu loh. Nah, jadi nanti kerjaan saya apa gitu. Kalau buat saya ya. Jadinya gitu. Ya, sekarang yang namanya kepintaran kecerdasan buatan itu udah sangat luar biasa advance. Di Indonesia pun? Di Indonesia juga sudah mulai. Gitu. Jadi istilahnya kalau buat saya udah posisinya sangat gerah. Kita benar-benar perlu untuk bertindak menciptakan sesuatu sebelum nanti waktu datang kita belum siap. Gitu. Jadi saya pikir solusi yang paling visible untuk bisa menciptakan satu ekonomi digital yang inklusif. Jadi termasuk buat saya sendiri gitu. Saya jadi punya ide satu. Saya perlu robot pencuci piring. Nah, kebetulan ini kita lihat di belakang banyak robot-robot nih. Aduh, pekerjaan paling menyebalkan itu cuci piring. Ya. Kan sekarang juga kerjaan kan banyak yang tergantikan sama yang namanya buatan. Robot nyapu robot nyapu udah. Terus udah gitu teller di bank juga sudah mulai. Iya. Udah itu tol udah nggak ada orangnya. Ya. Betul. Parkir udah nggak ada orangnya. Ya betul. Dan yang jadi beban untuk saya itu ya melihat seperti ini gitu. Waktu mereka kerjaannya tergantikan, mereka dapat income dari mana gitu. Karena sekarang kan masing-masing ya. Kalau kamu kena PHK ya sudah nggak ada yang ngasih kamu uang gitu loh. Di luar negeri sana ada banyak istilahnya pemerintah membuat kebijakan tentang ini. Misalnya kayak universal basic income. Itu ceritanya panjang lagi. Cuman kalau menurut saya universal basic income pun bukan solusi yang baik menurut saya. Apa itu universal basic income? Oh, pause. Ya, nanti kita kembali lagi. Sorry. Masih dengan cerita yang asik di tempat bercerita Mona dan Reni. Barusan Henry bilang gini, aduh gini ADHD jadi pikirannya kemana-mana, omongannya kemana-mana, nggak apa-apa, sudah biasa. Tadi saya ada yang belum ngerti tentang universal basic income itu apa? Oke, jadi gini, yang namanya universal basic income itu tuh istilahnya pemerintah dari Amerika dia bikin kebijakan di mana masyarakat yang penghasilannya tuh di bawah $1.000 misalnya. Per apa? Per bulan. Ya. Nah, dia itu akan dikasih uang gitu. Jadi kamu nggak perlu kerja, kamu nggak perlu ngapain, asal di bawah 1.000 kamu dapat uang gitu. Tapi jadinya tuh diakal-akalin. Jadi waktu mereka misalnya dapat gajinya 1.100 gitu ya, udah gaji saya mah 900 aja. Gitu. Jadi supaya dapat tambahan. Gitu. Sebenarnya tuh kebijakannya bagus, universal basic income yang istilahnya tuh menolong buat masyarakat golongan menengah ke bawah. Tapi menurut saya sendiri dengan gitu caranya tuh malah buat orang jadi lebih malas gitu istilahnya. Gitu. Ada yang sebagian udah saya nggak usah kerja aja lah biar dapat tunjangan gitu. Gitu, biar berbeda dengan modal ekonomi di mana kamu tuh wajib untuk berkarya dulu sebatas kemampuan kamu. Kalau kamu cuma bisa main musik, ya main musik lah gitu. Kalau kamu bisa memasak, memasaklah gitu sebaik yang kamu bisa.
Nah, apakah nanti terjual ataukah masih berkembang belum ada yang beli, itu masih ada jaring pengaman yang namanya distributed income yang hasil penjualan misalnya dari Abraham tadi gitu. Sekarang kita itu bicara masalah produk kan. Ya. Kalau jasa gimana? Sama juga. Misal kayak saya kemarin ini saya sempat cukup lama kerja secara remote jarak jauh dari rumah. Saya tuh kerja ke satu perusahaan Singapura. Nah, terus yang namanya saya kerja kan itu nanti dapat gaji ya per bulan. Atau misalnya kalau gig ekonomi kita dapat gajinya tuh per beresin satu proyek. Nah, bisa juga di dalam modular ekonomi ini pendapatan saya ya ada platform fee juga gitu. 10%-nya dibagikan ke untuk membantu yang lain gitu. Dan sebaliknya waktu saya belum dapat kerjaan, kayak misalnya sekarang sementara ada PHK, saya belum ada kerja gitu kan. Nah, saya sendiri juga masih ada penghasilan dari penjualan barang dari Abraham gitu. Ya betul, saling isi, saling bantu. Jadi nggak cuma produk, jasa atau apapun itu gitu. Asalkan dia bersedia untuk ikut share platform fee ini, dia sendiri juga akan punya jaring pengaman, dapat share dari yang lain juga gitu. Ya, harusnya bersedia sih. Ya, Kan karena sama aja jualan yang lain juga begitu. betul, Ya. betul. Apalagi nggak dapat bagian dari 20% ini. Iya. Ini ada apa sih? Kayak ada teman-teman. Jadi sebetulnya win-win solution ya buat betul. semua pihak gitu. Ya. Ayo atuh. Ayo. Yuk. Kayaknya ini kalau menurut saya Ya. yang pakai tempat itu yang tadi Henry cerita minta pinjem ke BPN itu sih oke banget ya, kita bisa berkarya di situ apapun jenisnya ya. Ya. Bahkan yang tidak punya produk juga kan bisa, misalnya dia jadi waiter, Ya, jadi betul. kasir gitu ya. Yes. Kalau di satu tempat yang bagus gitu, Ya. satu lokasi yang betul-betul proper ya. Iya betul. Tapi kan belum ada itu sebetulnya tidak menjadi kita surut langkah gitu. Betul sekali. Betul Yang sekali. online itu sebetulnya lebih memungkinkan. Ya? Bisa banget, bisa banget. Yuk, kapan Mona? Saya mau Mona aja. Hayulah. Nggak apa-apa, mau kantornya di sini juga boleh. Ayo. Di situ ada ruangan, mangga saya mah Ya. dipakai nggak apa-apa. Ya, siapa Paling tahu tidak, jadi Buat anak-anak kita. Memotivasi orang tua untuk Ya. mencari practical skill dari anak-anaknya. Ayo gitu. Jadi jangan nunggu. Ini belum waktunya gitu. Ya, Jadi betul. apapun yang bisa ngebungkusin atau packaging juga kan bisa. Ya, kan? betul, Hanya betul. sekedar packaging gula atau tepung. Ya, gitu. ya. Jadi apapun yang bisa dikontribusikan sekecil apapun demi kebaikan bersama ya nanti juga akan dinikmati lagi bersama juga. Iya. Gitu. Saya pernah lihat di satu komunitas Down syndrome di Jakarta ya. Ya. Punyanya Ibu Arianti waktu itu, Ikatan Sindroma Down Indonesia. Ya. Mereka anak-anaknya yang sudah lebih besar-besar di atas umur 20 tahun semua. Ya. Mereka itu udah terima packaging sabun, sikat gigi untuk hotel-hotel. Ya. Terus mereka buka catering, sekarang sudah terima nasi tumpeng. Wah, luar biasa. Keren ya kan bukan angan-angan juga, kita juga harus bisa. Ya. Bisa kok. Ya, Yuk betul. kita mulai dengan kantor kecil di Ya. depan. Dan ini bisa melibatkan seluruh Indonesia. Yes. Yang Oh, di iya, Lampung iya. tertolong, yang di Jakarta bisa ikutan, yang di Semarang tertolong Betul. juga. Itu harus berbadan hukum tapi kan? Ada. Oh, sudah. Ya. Dan bahkan saya rencana visi besar jangka panjangnya yang mungkin nggak akan nyampe di kehidupan saya sekarang itu tuh nggak cuma kita Indonesia aja, itu juga bisa membantu negara-negara lain juga gitu. Jadi secara tingkat internasional. Misalnya kita di Indonesia produksi sedang bagus, nah terus udah gitu kalau misalnya ada modular ekonomi di sekarang lagi repot tuh Kamboja kan, ekonomi sana lagi kolaps. Sri Lanka. Oh Sri Lanka maaf ya. Nah DHD ya, nah jadi kalau misalnya ada modular ekonomi Sri Lanka, kita di sini selagi kita masih ada transaksi finansial lewat modular ekonomi, kita nanti secara otomatis bisa membantu juga mereka yang ada di Sri Lanka gitu. Maksudnya gimana? Ya, Jual di sini, jadi yang presentasinya kan kita kenal.
Ya betul kan, kita kan tadi dari 100.000 misalnya, terus kan ada 20.000 nih. Nah 20.000 kan dibagi ke warga yang ada di dalam modul. Termasuk orang Sri Lanka gitu di situ. Ya, Ya. tapi Oh. cuma modulnya nggak di Indonesia, dia ada di Sri Lanka. Gitu. Oh, gitu. Ya. Aku teh nggak ADHD tapi telat. Kalau Henry kecepatan ya mikirnya. Kalau saya telat. Improvisasi baru ketemu di tengah. Sebentar lagi kita balik lagi masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Masih dengan Henry dan masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Dari tadi Henry-nya keringetan lalu bolak-balik minum. Maklum belum terbiasa ngobrol di depan teman-teman semua. Sekalian penutup nih Henry. Harapannya apa yang jangka pendek, jangka panjang untuk segala macam yang berhubungan dengan anak-anak difabel ini, harapannya apa? Oke, ya jadi kalau buat saya harapan jangka pendeknya kita ada satu contoh di mana orang-orang bisa melihat ya, sistemnya modular ekonomi itu kayak gini, dia akan bisa inklusif, membantu orang-orang juga, jadi mereka nggak cuma perlu mendengar dan membayangkan, tapi bisa melihat secara konkret cara kerjanya gimana, ke satu. Terus kalau untuk jangka panjangnya berharap sistem yang ini itu bisa membantu membuat perubahan, transformasi nyata di dalam masyarakat. Jadi masyarakat kalau sekarang kita ke misalnya perempatan, lampu merah, terus suka banyak pengamen dan segala macam anak-anak yang istilahnya harus minta-minta untuk makan. Nah kita juga mungkin bisa mengurangi ya, karena anak-anak ini kalau misalnya dia cuma bisa cuma bisa nyanyi atau ngamen, kan bisa juga kita istilahnya berkarya di dalam modul, nanti kebagian juga kan untuk makannya dicukupi gitu kira-kira. Ada satu lagi yang belum sempat ditanya tadi. Ya. Henry ini kan ya bagaimanapun penyandang ADHD ya. Penyandang ADHD gitu. Untuk sekarang Henry seusia segini gitu. Ya. Apa sih yang dirasain, maksudnya apa yang menjadi kendala yang disebabkan oleh ADHD-nya Henry? Oke. Jadi kalau saya sih spektrum saya mungkin masih spektrum rendah. Jadi masih cukup manageable untuk berkomunikasi dan kegiatan kerja sehari-hari juga bisa. Yang paling mengganggu kalau untuk saya itu tuh ya ini kayak tadi, pikiran itu kemana-mana. Pikiran itu kemana-mana dan rasanya tuh sangat cepat, dan saya juga seringkali lupa gitu. Jadi karena banyak yang perlu diingat, banyak yang perlu dipikirkan gitu kan. Jadi kadang-kadang saya kalau naruh barang kemana itu suka lupa gitu. Awalnya saya pikir saya pikun, tapi kan saya masih relatif cukup muda ya. Nah ternyata belakangan setelah saya pelajari, oh ya mungkin karena ini ada spektrum ADHD tingkat rendah gitu lah kira-kira. Kan kalau ADHD atau autis atau apapun lah ya di bawah payung autisme itu ya, suka ada serangan ya Cah ya? Tiba-tiba serangan apa gitu yang membuat gelisah atau apa? Ya, itu saya pernah. Jadi cerita saya mungkin agak panjang, tapi dulu saya pernah mengalami saya pernah berkeluarga. Nah, terus waktu saya berkeluarga itu sempat mengalami trouble dan saya sempat depresi waktu itu. Jadi sempat yang namanya panic attack saya apa banget dah gitu loh. Jadi saya sempat jadi ada anxiety disorder-nya juga ya? Ada ya. Jadi kalau untuk tipe saya itu agak susah menghadapi orang yang terlalu violent gitu. Jadi jadi kalau misalnya di sana udah marah-marah, aduh saya mendingan take a step back gitu, menjauh dulu sebentar gitu kira-kira. Ya. Gitu. Soalnya kalau menjauhi konflik. Ya, itu salah satunya untuk anak-anak itu harus dijauhi dari konflik yang memang udah nggak bisa lagi bargain gitu. Ya betul. Dulu saya ada dalam posisi terjepit di mana saya nggak bisa keluar dulu untuk menarik nafas, menenangkan diri. Itu makanya saya sempat depresi berat waktu itu sampai 6 bulan kayaknya. Apa yang dilakukan? Waktu itu saya cuma bisa mengurung diri di kamar gitu. Jadi saya benar-benar perlu waktu untuk healing, istilahnya menerima kenyataan kalau hubungan saya tidak berhasil gitu ya. Nah saya bahkan mama saya tuh bilang kalau kamu terus ngurung diri gini kamu bisa jadi gila gitu kan. Nah untungnya enggak. Ya untungnya enggak, puji Tuhannya enggak.
itu saya diselamatkan karena sayur. Karena sayur, nggak apa-apa ya cerita. Nggak apa-apa. Ya jadi waktu itu mama saya itu masak sop. Nah kan yang namanya masak sop pakai wortel, pakai lobak gitu ya. Nah terus waktu mama saya udah motong lobak, itu kan ada puntungnya kecil gitu ya, mau dibuang. Nah jadi waktu itu mau dibuang, mama saya tuh bilang, sok daripada kamu mau gila gini, coba kamu ke atas urus kebun. Saya tuh ada kebun kecil di rumah nggak terawat. Nah jadi coba kamu urus kebun. Nah waktu saya disuruh ngurus kebun, saya ambil potongan lobak yang udah mau dibuang ini, saya tanam di tanah, jadi tumbuh lagi. Yang ujungnya ada itu. Yes, betul sekali. Dan waktu itu tuh istilahnya saya tuh ada suara di dalam. Nah, hidup kamu itu awalnya tuh udah kayak buntung ini loh, gitu loh. Kamu tuh udah gak ada manfaatnya, kamu cuma tinggal dibuang. Tapi ternyata dari buntung ini bisa tumbuh satu kehidupan yang baru, gitu. Jadi dari sana itu titik balik saya, di mana saya pelan-pelan mulai healing. Dan akhirnya setelah bisa merelakan, menerima semuanya yang telah terjadi, saya pikir ya sudah, mungkin itu memang harus terjadi. Dan jadi makanya datang konsep modular ekonomi ini gitu, dimana kita sekarang kan rasanya sistem tuh udah rumit sekali, udah bohat lah gitu, udah nggak bisa ditolong gitu ya. Tapi ya mungkin itu sama juga kayak puntung ini gitu, selagi kita ada usaha yang sudah tidak ada harapan pun masih bisa tumbuh satu kehidupan yang baru. Iya gitu. Mundur beberapa langkah untuk kemudian maju. Betul. Jadi terbukti ya, kita manusia itu bisa belajar dari hal apapun ya. Betul. Bahkan dari sampah yang harusnya dibuang itu bisa jadi sesuatu yang bisa memulihkan diri dan membuat kita tumbuh dari kehancuran kita masa lalu. Iya. Betul. Ya, kan kita kalau lagi nyetir gitu ya, lihat apa tuh kayaknya adalah yang masuk ya, apapun itu pasti bisa jadi pelajaran lah gitu. Buat kita ngelihat apa gitu. Henry dari sayur. Saya jadi mau dari truk ya. Karena berarti jadi nggak jadi. Saya mah truk bisa, sayur bisa. Tuhan bekerja ya. Menurut biasa. Luar biasa. Nah, harapan Henry untuk Henry sendiri. Harapan untuk saya sendiri, maksudnya? Ya mau apa, berharap kehidupan gitu gimana? Oke. Ya kalau saya sih berharapnya minimal dalam kehidupan saya ini konsep modular ekonomi nggak turun ke liang kubur bersama saya, tapi bisa jadi hidup saya tuh bisa bermanfaat untuk untuk transformasi kita di masyarakat, untuk kehidupan semua orang yang lebih baik gitu. Jadi harapan saya kesatu kita bisa melihat perubahan. Kalau untuk personal saya sendiri ya karena sekarang saya sendiri lagi gitu ya, siapa tahu mungkin bisa ketemu lagi seorang gitu kan. Jadi pengen nyanyi sendiri. Ketahuan umur ganti kadi. Saya mewakili tempat bercerita Mona dan Reni, pokoknya mendoakan yang paling baik untuk Henry. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam waktu dekat ya, supaya kita bisa cepat merealisasikan ini gitu. Kan kalau kemarin nantilah ya habis anak-anak liburan, ntar ya anak-anak habis kenaikan kelas. Ini anak-anak liburan sudah mau selesai, sudah kenaikan kelas. Jadi kita memang harus bekerja. Dan kita bisa ajak semua komunitas ya dalam satu ME ini ya. Kita harus coba pelan-pelan ya dari yang kecil dulu, yang mudah-mudahan nanti berkembang. Pokoknya kami doakan yang terbaik. Terima kasih untuk Henry, pasti teman-teman sahabat Mona ini juga mendoakan yang terbaik ya untuk harapan-harapan Henry dan harapan saya juga sih sebetulnya, supaya anak-anak difabel bisa berkarya dan bisa mandiri secara finansial nanti saat mereka sudah kita nggak ada kayak gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa Mona dan Reni selalu hadir di tempat bercerita Mona dan Reni setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita tayang, makanya jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya. Kalau ada yang mau WA, mau tanya atau mau saran apapun di 0813 20 35 0013. Kita jumpa lagi Sabtu depan. Terima kasih ya Henry. Terima kasih Nanti banyak. kita ketemu lagi. Siap. Ya. Siap.